punya jargon ya? Siapa yang mau ke depan untuk menyemangati? Ayo, jargonnya siapa? Yuk. Anin, apa Yuki? Yuki silakan. Yuki ke depan. Gimana tuh jargon kelas kita? Silakan. Polis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, yuk silakan. KM silakan pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang setelah berdoa, Ibu mau ngecek kehadiran kalian, ya. Kalian apabila dipanggil namanya, kalian ungkapkan dengan perasaanmu hari ini. Oke? Jadi mulai Alfi. Senang. Oke, Alfi senang. Raka mana Raka? Apa perasaanmu hari ini? Bahagia, Bu. Bahagia, ya. Raka lagi bahagia. Oke. Nah, kita akan mengingat kembali materi kita yang lalu. Ada yang masih ingat nggak materi kita yang minggu lalu apa? Tentang kebijakan? Iya, kebijakan masa kolonial bangsa Barat. Ya, jadi kolonial bangsa Barat itu menerapkan berbagai kebijakan di berbagai bidang kehidupan manusia ya di Indonesia ini. Apa saja? Coba ada yang masih ingat nggak? Coba apa aja sih kebijakan-kebijakannya? Politik etis. Apa? Kerja rodi, benar. Ada lagi yang masih mengingatnya? Oh, tanam paksa, benar ya. Jadi itu adalah berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa kolonial Belanda. Oke. Nah, maka itu untuk mengingat kembali kalian materi yang minggu lalu, Ibu akan sajikan video seperti ini ya. Kalian tahu nggak sih apa itu kolonialisme dan imperialisme? Penjajah dari mana saja yang datang ke Indonesia? Lalu, apa sih penyebab datangnya mereka ke Indonesia? Kok bisa sih kolonialisme dan imperialisme ada di negara kita? Yuk kita bahas. Kolonialisme merupakan sebutan lain dari penjajahan, yaitu suatu sistem yang mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber dari negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Itu disebut imperator. Yang raja dari imperium itu adalah raja, dan karena itu raja disebut imperator. Dan kerajaannya atau daerah di mana. Yang kedua ada Spanyol, mereka perang dan Spanyol kalah lalu pergi dari Indonesia. Setelah mendengar kabar itu, Belanda datang ke Indonesia dan mulai menjajah Indonesia. Jauh sekali bukan? Nah, sekian materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Nah, dari video tersebut, coba Ibu pengen tahu nih apa yang dapat kamu simpulkan dari tayangan yang tadi. Pak, jangan yang menyimak tadi coba. Silakan. Apa yang dapat kamu simpulkan? Yang pertama apa tuh? Tujuan ya? Apa yang pertama? Hah? Dampak positif dan negatifnya. Oke, dampak positif dan negatifnya. Nah, kalau Ibu tanya nih, tujuan bangsa kolonialisme datang ke Indonesia apa? Tujuannya? Ada yang tahu? Tadi sudah ada di tayangan? Apa? 3G, benar 3G. Apa itu 3G? Apa sih 3G? Nah, coba, Saski, silakan. Gold, glory, dan gospel. Gold, glory, dan gospel. Ada yang tahu artinya dari 3 itu yang tadi dikemukakan oleh Saski? Ada yang tahu artinya? Coba, gold apa, glory apa? Silakan. Kalau itu kekayaan, kalau glory itu kejayaan, kalau gospel itu menyebarkan agama, yaitu agama Nasrani. Ya, tepuk tangan. Ya, nah seperti itu ya, bagus. Jadi tujuannya seperti itu. Lalu tadi apa lagi yang bisa kalian simak dari video tadi selain tujuan? Ada lagi? Apa? Kebijakan yang positif sama negatif tadi ya, tadi ya. Nah sekarang Ibu pengen nanya nih, kalau yang positif apa
tidak kebijakan yang positif? Kayak Ya, silakan Saski. masih positifnya itu masih berfungsi bangunan-bangunan kayak stasiun, terus kantor-kantor Belanda yang sekarang jadi museum. Terus negatifnya itu sifat kolonialisme yang harus kita hilangkan dari negeri ini. Ya, benar. Tepuk tangan dong buat kita. Ya, dan ada beberapa kebijakan yang masih ada sampai detik ini ya, sampai saat ini. Oke, untuk itu materi kita hari ini mempunyai tujuan seperti ini ya. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita akan meneliti atau melihat apa sih kebijakan yang ada sampai saat ini. Yang pertama, yang kedua, kalian bisa menyebutkan mungkin ada hasil peninggalan apa, benda kah, atau mungkin sifatkah yang masih ada hingga saat ini. Ya, lalu kita analisis bersama, apakah masih berfungsi, apakah masih bermanfaat hingga saat ini. Ya, berbagai peninggalan hasil kebijakan pemerintah kolonial Belanda tersebut. Nah, ini tujuannya yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Saya insya Allah. Terima kasih. Ini adalah materi kita hari ini ya. Untuk itu supaya kita bisa mengulang memori kita, Ibu adakan pretest ya. Pretest ini 5 menit. Ya, 5 menit saja soalnya tidak terlalu banyak. Nah, pretestnya seperti ini. Silakan sediakan kertas 1 lembar untuk pretest kita. Soal yang pertama seperti ini untuk pretestnya. Silakan ditulis. Ini soal yang pertama. Ini soal yang keempat kita. Semuanya ada 5 soal. Untuk dijawab dengan gaya singkat. Materi yang hari ini. Nah, makasih semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita yang baru. Apa sih kebijakannya yang masih ada sampai saat ini? Nanti kita akan meneliti nih, seperti apa sih menganalisa apakah memang ada hasil-hasil peninggalan kebijakan Belanda kolonial yang masih ada hingga saat ini. Begitu kita lihat materi kita untuk sekarang. Ibu akan tampilkan PPT materinya ya. Materi kita tentang kebijakan yang pernah diterapkan oleh bangsa kolonial Belanda, ya kan? Nah, fokusnya nanti akan kita analisa apakah memang masih ada kebijakan itu sampai hingga saat ini. Apakah benar masih ada? Mungkin berupa benda, bangunan, atau mungkin sifat, ya? Atau mungkin suatu sistem. Nah, kita akan lihat seperti itu, ya. Nah, di sini kita akan merujuk apa sih pengertian kebijakan itu? Ya, kebijakan itu adalah suatu prinsip, suatu rencana, suatu sistem ya yang diterapkan untuk masyarakat banyak. Nah, gunanya pastinya untuk umum. Ya, fungsinya pasti untuk umum, suatu kebijakan yang diharapkan merata. Jadi suatu aturan, suatu tata cara yang diharapkan untuk kebersamaan. Itu yang namanya kebijakan secara umum. Ya, seperti ini. Nah, lalu apa sih, seperti apa yang diterapkan oleh bangsa kolonial Belanda itu? Kebijakan yang seperti apa? Nah, kebijakannya tentu saja dirasakan dalam semua bidang kehidupan manusia. Nah, coba ada yang tahu nggak bidang kehidupan manusia itu apa saja sih? Coba, ada yang tahu? Bidang apa? Politik, Bidang politik. ada sosial, Bidang sosial, apalagi? Budaya. Apalagi bidang kehidupan manusia? pendidikan, Ekonomi itu pasti ya, ekonomi nggak bisa lepas dari ekonomi. Apalagi? Pendidikan, ya benar, pendidikan secara umum. Apalagi? agama. Agama. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, jadi itulah bidang-bidang kehidupan manusia yang kita nggak bisa lepas dari semua itu. Nah, pemerintah kolonial Belanda banyak sekali menerapkan kebijakan yang dirasakan oleh seluruh bidang kehidupan manusia. Ya, yang masih ada hingga saat ini. Nanti kita akan cari seperti apa yang masih ada hingga saat ini. Nah, terus kebanyakan memang
kolonial Belanda. Di sini, di slide ini kalian lihat, di sini ada bidang politik. Di sini ada bidang politik, ya. Nah, seperti apakah dalam bidang politik yang diterapkan oleh bangsa kolonial Belanda? Ya, kalian bisa lihat di sini, yaitu kebanyakan adalah sistem pemerintahan. Kalau dalam bidang politik adalah sistem pemerintahan. Nah, sekarang berikutnya. Tadi yang kalian sebutkan bidang apa? Ekonomi. Bisa nggak manusia lepas dari ekonomi? Nggak bisa. Ekonomi itu tetap saja pasti erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Ya, jadi dalam bidang ekonomi pun tidak lepas dari kebijakan bangsa Belanda. Ya, mereka mengeksploitasi sumber daya alam. Yang penting sumber daya alam itu ya yang menjadi sumber pengeksploitasan mereka, sumber kekuasaan mereka. Berikutnya, dalam bidang sosial. Seperti apa sih contohnya kalau dalam bidang sosial, ada yang tahu? Iya, transmigrasi penduduk. Benar. Jadi sebenarnya bangsa kolonial Belanda juga melihat adanya pemerataan penduduk, ya, pemerataan penduduk dalam bidang sosial. Jadi lebih kepada manusia, ya, pemerataan kehidupan sosialnya. Berikutnya, nah, ini adalah dalam bidang budaya. Seperti apa sih budaya ini? Ada yang tahu? Fashion, ya. Jadi baju. Nah, baju ya. Enggak, dalam kehidupan kita yang sekarang ini kita nggak munafik, ya. Kadang kita terkontaminasi sudah dengan budaya barat, budaya luar. Banyak fashion yang dimodif, ya. Nah, itu juga bisa jadi nanti materi kita bisa menganalisa dari situ, ya. Nah, jadi nanti yang akan kita analisa untuk kegiatan kita hari ini adalah tentang kebijakan di berbagai bidang yang ini. Bisa dipahami anak-anak Polaris? Terima kasih, ya. Jadi nanti kita akan bekerja bersama dengan sistem diskusi kelompok. Untuk itu nanti kita akan membagi kelompok, ya. Kelompoknya seperti ini alokasi pengelompokannya. Kalian bisa lihat di sini ada alokasi kelompok, ya. Kelompok 1 sampai kelompok 6 berdasarkan materi yang seperti ini, ya. Nah, jadi ini adalah alokasi materinya. Yang ini adalah alokasi personil kelompoknya. Terlihat jelas? Jelas, ya, terlihat, ya. Di sini ada nama-nama kalian. Nah, nanti untuk pembelajaran kita supaya lebih bersemangat, ada beberapa atribut yang mesti kita pakai dalam kelompok kita, ya. Yang pertama ini adalah atribut PIN. Nah, Ibu sudah menyiapkan PIN-nya untuk kelompok kalian. Ibu juga sudah menyiapkan lembar kerjanya untuk per kelompok. Jadi kelompok 1 akan mendapatkan materi bidang politik, kelompok 2 sosial, begitu seterusnya sampai di kelompok 6. Sudah paham alokasi diri kita masing-masing di kelompok mana? Sudah paham? Kalau begitu, kita langsung saja. Silakan kalian dari sebelah kanan pelan-pelan mengambil PIN-nya. Nanti akan Ibu bagikan RKPD-nya. Jadi silakan mengambil PIN dan mengelompok berdasarkan nama-nama kelompok yang ada di dalam slide ini, ya, yang ada di tayangan ini. Silakan kalian ngambil. Kamu merasa kelompok berapa? Silakan ambil. PIN-nya sudah ada nomornya, ya, dan jangan lupa pasang di dada kalian, ya, untuk penyemangat kita bekerja secara kelompok. Dalam 1 menit siapkan yel-yel per kelompok dalam durasi 10 sampai 30 detik. Ya, siapkan yel-yel sebelum kita mulai bekerja. Kita dengarkan yel-yel 10 sampai 30 detik durasinya dari kelompok 1. Silakan. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling
prakerja ini ya. Kelompok merah, mana merah? Merah, silakan diambil. Kelompok pink, mana pink? Silakan diambil pink. Hijau, mana hijau ini silakan LK-nya. Ya. Nah, perhatikan LK-nya ya. Di dalam LK itu, kalian diminta untuk menganalisis hasil-hasil kebijakan bangsa kolonial Belanda yang masih ada hingga saat ini. Ya, hingga saat ini. Di situ ada ilustrasi gambar. Nah, bisa kalian jadikan sebagai sumber. Nah, untuk sumber pengerjaan kita berasal dari buku paket. Kalian juga bisa memakai sarana internet. Ya, kita boleh searching Google ya untuk menganalisa lembar kerja kita. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Nah, untuk berdasarkan minat dan gaya, kelompok 1 dan 2 membuat mind map. Kelompok 3 dan 4 membuat infografis. Kelompok 5 materinya dibuat puisi. Kelompok 6 dibuat poster. Ya, silakan Ibu berikan waktu kalian kurang lebih 30 menit untuk mengerjakannya dan akan kita presentasikan. Dari bagaimana hasil pengerjaan lembar kerjanya berdasarkan gaya dan minatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek keterampilan. Nah, keterampilan adalah Ibu akan lihat dari produk yang dihasilkan oleh kalian. Ya, produknya. Kalau yang minatnya poster, Ibu akan lihat bagaimana penilaian posternya. Puisi akan Ibu lihat juga. Itu dalam aspek keterampilan. Lalu yang ketiga adalah sikap. Sikap kalian ketika berdiskusi, keaktifan kalian juga akan Ibu nilai. Ya, jadi silakan yang aktif, yang tertib dalam mengerjakannya. Ya, sudah selesai waktu untuk pengerjaannya kan? Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap presentasi. Ya, tahap presentasi. Nah, untuk tahap presentasi ini Ibu akan pilih 3 kelompok ya untuk tahap presentasi ini. 3 kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1? Bersedia kelompok 1? Bersedia. Kelompok 3, mana kelompok 3? Bersedia? Bersedia. Kelompok 5, mana kelompok 5? Bersedia kelompok 5? Oke, bersedia. Yang lain insya Allah nanti ketika ada ini. Jadi kalau nanti kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menanggapi. Ya, kelompok 3 presentasi, kelompok 4 menanggapi. Kelompok 5 presentasi, kelompok 6 menanggapi. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Bisa dimulai untuk tahap presentasi kita? Ya, sekarang kita bisa menyaksikan penampilan dari teman-teman kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Dipersilakan dengan gaya apa ya tadi ya kelompok 1? Ya, dengan gaya produk mind map. Ya, yang dari produknya gaya mind map. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini ingin mempresentasikan hasil TKPD kami yaitu dengan metode mind map. Pertama ada dari peninggalan bangsa Barat itu ada sistem demokrasi di Indonesia. Manfaatnya itu memberikan manfaatnya itu dalam bentuk partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, perlindungan asasi manusia, pertanggungjawaban pemerintah,
stabilitas politik dan kemajuan sosial ekonomi. Yang kedua itu adalah konstitusi. Konstitusi di Indonesia memberikan manfaat sebagai ketetapan hukum dasar yang menetapkan prinsip-prinsip negara dan hak-hak warga negara. Nah, yang terakhir itu ada yang sistem partai politik di Indonesia. Partai politik yang diperkenalkan oleh Belanda di masa kolonial memberikan manfaat bagi Indonesia pada saat ini dengan memberikan dasar untuk pluralisme politik, representasi warga negara, dan kompetisi ideologi dalam sistem demokrasi yang terbuka. Oke, jadi ada berapa yang masih ada hingga saat ini dampak kebijakan di bidang politik yang kalian analisa? Berapa? Tiga ya. Yang pertama apa? Demokrasi, konstitusinya, partainya, jadi pembentukan partainya, desain partai. Nah, silakan kelompok 2 menanggapi, mau bertanya boleh, berkomentar, ataupun memberi masukan pada kelompok 1 tentang materi bidang politik. Siapa? Ya, oke. Juru bicaranya ada Zasti. Kita dari kelompok 2 mau nanya, kalian bisa sebutin nggak sih contoh sistem demokrasi itu seperti apa? Sistem demokrasinya yang masih ada hingga saat ini apa ya? Silakan. Izin menjawab. Jadi yang masih ada di Indonesia sistem demokrasi itu ada pemilu, presiden, sama pemilihan ketua OSIS. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari sampai saat ini masih ada demokrasi ya, yang hasil dampak kebijakan bangsa kolonial seperti itu ya. Bagaimana kelompok 2? Oke, sudah. Ya, sudah jelas ya. Tadi kelompok 1 sudah menampilkan produknya. Terima kasih kelompok 1. Kita kembali ke tempat. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Jadi dari berbagai desain produk sudah kita saksikan bersama ya. Ada poster, ada juga mind map-nya, ada juga infografis dan bentuk puisi yang mereka berdeklamasi. Kalian sudah ada benar-benar anak-anak yang hebat. Oke. Nah, untuk sesi presentasi sudah selesai. Nah, sekarang kita menuju ke tahap berikutnya. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana sih kita melihat, menganalisis apa saja yang masih ada kebijakan-kebijakan bangsa kolonial Belanda yang masih ada hingga saat ini? Coba Ibu pengen minta nih dari anak-anak hebat sekalian, ada tidak manfaatnya? Coba yuk kita ambil, ada nggak ya manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Kalian sudah mengambil manfaat apa tentang pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Manfaatnya ada kayak bangunan-bangunan Belanda yang masih ada sampai sekarang, itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dijadikan museum. Oh begitu, jadi manfaatnya adalah yang bisa dirasakan saat ini ya. Nah begitu. Ada lagi yang bisa menyampaikan manfaat pembelajaran kita hari ini setelah kita tahu menganalisis bersama? Ada? Siapa yang mau menyampaikan? Kalau begitu coba kesimpulannya. Setelah kita belajar ini ya tentang pembelajaran materi kita, adakah dampak kebijakan kolonial Belanda yang masih ada hingga saat ini? Kita analisis bersama dengan berbagai desain produk. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Kebijakan kolonialisme, menurut saya kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi itu adalah bahwa kebijakan kolonialisme bangsa Barat itu beragam dan mendalam, Ya. dan yang masih sampai sekarang masih membentuk aspek kehidupan di Indonesia. Iya, masih menyentuh aspek kehidupan di Indonesia ya. Satu orang lagi ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin silakan. Menurut saya, kesimpulan dari materi yang dari hari ini adalah pengaruh kebijakan kolonial itu penting. Iya. Penting untuk terus mengenali, terus memahami dan melestarikan dalam
upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan Ya, benar sekali ya. Jadi ada manfaat yang bisa kita ambil ya, ada hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Ternyata bangsa kolonial, bangsa barat yang menerapkan berbagai kebijakan dalam bidang kehidupan manusia itu bahkan hingga saat ini masih bisa kita rasakan. Peninggalan-peninggalannya, kebijakan-kebijakannya malah saat ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang politik, ekonominya, budayanya, agamanya, ya dalam berbagai bidang masih ada hingga saat ini. Jadi di balik yang mungkin kita lihat ada keburukan dari kebijakan tersebut yang mungkin pada waktunya diterapkan itu banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat kita, ternyata dampak positifnya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Jadi di balik keburukan ataupun ada musibah, ada hikmah yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita ambil. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ya, terima kasih. Untuk begitu, tahapan berikutnya adalah untuk pembelajaran kita adakan post-test ya. Nah, post-test kita ya, Ibu memakai aplikasi Linguistic. Nah, untuk barcode-nya sudah ada di sini. Nah, Ibu juga mengirimkan link kepada KM kalian. Silakan KM-nya di-share ke grup kelasnya, link kuisisnya. Ibu memberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan link post-test dalam bentuk kuisis. Bisa dimulai dari sekarang? Silakan dikerjakan. Ibu akan melihat nanti penilaiannya untuk pretest dan posttestnya serta hasil lembar kerja kalian. Nah, untuk itu, untuk pertemuan yang akan datang, silakan kalian pelajari materi pergerakan bangsa, ya, pergerakan bangsa. Nah, silakan dibaca di dalam materi tersebut dan Ibu minta tuliskan pengertian dan tujuannya. Ya, apa sih pengertian pergerakan bangsa itu? Apa sih tujuannya? Nah, silakan nanti kalian tulis di buku tulis kalian tentang materi pergerakan bangsa. Nah, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengalaman baru tentang materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih sudah mengerjakan LKRK dengan baik dan sudah mempresentasikannya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Kakak silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.